Ini sebetulnya dengan adanya banyak musibah, lebih-lebih yang viral pada hari ini, pada saat ini, yaitu dengan adanya yang semua takut virus corona. Ini cara Allah untuk mengoreksi iman kita. Kenyataannya kita disebut asma Allah tidak pernah takut. Disebut asma Allah yang maha agung, tidak ada rasa takut. Tidak ada apa-apa di hati. Tapi ketika disebut corona gitu aja, semua ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Amma ba'du. Alhamdulillah kepada kru memberikan kesempatan untuk wawancara pada saat ini, mengingat situasi banyaknya bencana, bala, ujian. Bala, bencana, ujian itu memang diciptakan oleh Allah. Dan umumnya kalau sudah diciptakan oleh Allah agar umat ini mau mencari jalan untuk kembali kepada Allah. Dalam hadis diterangkan, yakunu ummati fitanun la yanju minha illa man ahyahullahu bil ilmi. Jadi akan menimpa, akan terjadi di kalangan umatku, yaitu akan ada fitnah, ada ujian, ada bala. Fitnah ini sesuatu yang menjauhkan diri kepada Allah. La yanju minha, tidak ada selamat dari fitnah itu. Mengapa tidak ada selamat? Ya karena saat itu manusia jauh daripada yang menciptakan, jauh daripada sang Khalik. Ada kalanya tidak selamat itu memang lahirnya sakit, terjangkit, bahkan mati. Tapi rata-rata yang dimaksud di sini tidak ada yang selamat adalah hatinya tidak selamat. Hatinya malah tambah jauh kepada Allah. Illa man ahyahullahu bil ilmi, kecuali orang yang oleh Allah dihidupkan dengan ilmu. Imam Tirmizi mengatakan yakni ilma billah, yaitu pengeterapan ilmu billah, pengeterapan billah. Jadi hadirin yang saya muliakan, ini sebetulnya dengan adanya banyak musibah, lebih-lebih yang viral pada hari ini, pada saat ini, yaitu dengan adanya yang semua takut virus corona. Ini cara Allah untuk mengoreksi iman kita. Kenyataannya kita disebut asma Allah tidak pernah takut. Disebut asma Allah yang maha agung, tidak ada rasa takut. Tidak ada apa-apa di hati. Tapi ketika disebut corona gitu aja, semua ketakutan. Baik dari pemerintah, dari kalangan masyarakat, berupaya semaksimal mungkin untuk memerangi secara global. Ini cara Allah untuk mengingatkan. Mengapa dengan adanya makhluk kita seperti ini ketakutan? Tapi dengan sang pencipta, kepada Allah, kita tidak pernah hati kita merasa takut. Akhirnya inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yanju minha, tidak ada selamat daripada fitnah itu. Terutama hatinya banyak yang tidak selamat, lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang selamat itu?
Ya tentu secara logika ya. Orang yang selamat itu orang yang bersembunyi. Orang yang masuk benteng. Dia akan selamat karena bersembunyi. Masuk benteng tentu bukan benteng yang remeh ya. Tentu benteng itu harus benteng yang kuat. Tentu masuk benteng yang maha kuat. Tidak hanya kuat saja. Sehingga tidak ada satupun bahaya akan bisa menembus orang yang masuk benteng itu. Nah permasalahannya itu benteng itu apa? Ternyata dalam hadis qudsi Allah sendiri mengatakan la ilaha illallah hisni. Jadi la ilaha illallah itu bentengnya Allah. Berarti orang itu harus masuk ke dalam wilayah la ilaha illallah, bukan ucapan. Tapi betul-betul hatinya masuk ke dalamnya. Jadi yang masuk itu hati biar selamat. Masuk ke dalam bentengnya Allah. Faman dakhalal hisni. Sampai Allah mengatakan, maka orang yang masuk ke dalam bentengku faqad amina min adzabi. Sungguh dia akan selamat dari siksaku, selamat dari ujianku, selamat dari sesuatu yang membahayakan. Jadi hadirin, terutama yang hadir di sini, sudah jelas siapa yang selamat dari ujian. Siapa yang tetap hatinya bersinar walaupun banyak godaan dan hantaman. Orang yang masuk bentengnya Allah. Hadirin yang saya muliakan, ternyata la ilaha illallah itu benteng yang kuat. Sampai dalam hadis qudsi. Jadi dengan asma Allah, siapapun orang yang bersamanya, dia tidak ada bahaya segala sesuatu. Fil ardi wala fis sama, baik itu di dunia seperti adanya virus, bahaya, ujian, sampai yang ada di langit meteor atau yang lain-lain. Tidak ada bahaya bagi orang yang masuk bentengnya Allah. Artinya kesadaran hatinya hanya kepada Allah. Jadi hadirin yang saya muliakan, yang penting itu cara untuk menemukan ini loh. Kalau ilmunya semua bisa, ilmunya semua tahu, masuk benteng Allah semua ngerti, tahu. Tapi masuk ke dalam ini butuh pembimbing, butuh murabbi. Istilahnya butuh guru yang ahli, ulama ahlul kasfi, ulama yang ahli di dalam bidang mukasyafah, yang menguasai rohani. Jadi rana-rana ilmu itu banyak. Kalau rana ilmu dohir ya banyak. Ilmu tajwid, nahwu, sorof, mantek, balaghah. Ya ilmu yang berupa cerita-cerita, tafsir, sampai hafal 1000 kitab itu masih rana rohani, rana akal, jasmani, syariat. Lah rana yang berhubungan dengan batin untuk memasukkan ke dalam benteng Allah sehingga tidak terkena bahaya apapun. Lebih-lebih yang kemarin selain corona kan ada toh virus yang paling bahaya sangat, yaitu virus Anania. Syaratnya adalah masuk ranah rohani. Rohaninya harus masuk ke dalam bentengnya Allah. Nah caranya apa? Sudah disebut tadi. Akan terjadi ujian, fitnah. Layanju minha, tidak ada yang selamat. Kecuali orang yang oleh Allah masuk ke dalam bentengnya. Dimasukkan hatinya ke dalam benteng Allah. Maka tidak ada mudorot, tidak ada bahaya. Apa yang ada di bumi maupun di langit. Fil ardi wala fis sama. Siapa itu? Orang yang bersama Allah, orang yang bersama asmanya, maka segala sesuatu di dunia maupun akhirat tidak ada bahaya. Pada season ini, ma'asyiral hadirin, intinya mari kita merenung. Kita sudah banyak ilmu, bahasa Arabnya bagus, ilmu kitab-kitab kuningnya kita menguasai, bahkan kita tarikh kita kuasai, hafal cerita-cerita. Cuma satu, ranah jiwa,
rohani ini masuk ke bentengnya Allah apa tidak? Inilah yang disebut butuh murabbi, butuh guru yang bisa membimbing dan menuntun jiwa kita ini. Jadi untuk season hari ini, mari kita renung. Sudahkah kita sekian? Sebab walaupun kita hafal 1000 kitab, kalau jiwa kita kena anannya, tidak ada arti hidup ini. Nol, sudah habis, itu tidak ada apa-apanya. Karena yang diserang oleh virus-virus yang paling membahayakan itu hati. Ya. Jadi kalau ada orang bingung virus corona, kalau mati, dia mati syahid bila tetap iman. Dia mati dalam keadaan mati yang mulia. Tapi kalau hati tidak ada mulia, dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah karena masih ada penyakit aku. Jadi hadirin yang saya muliakan, terutama anak-anak saya, adik-adik saya, kalau sudah bahayanya seperti ini, zaman sudah seperti ini, hanya satu, mutlak harus masuk ke dalam bentengnya Allah. Seperti dalam hadis qudsi, la ilaha illallahu hisni. Jadi tidak ada Tuhan, itu dipraktekkan dalam jiwa. Itu adalah bentengku. Allah mengatakan sudah menyiapkan bentengnya. Siapapun orangnya, si bodoh, si miskin, bahkan asalnya ahli maksiat, faman dakhalal hisni, maka orang masuk ke dalam benteng Allah itu diperkenankan masuk. Faqad amina min azabi. Sungguh orang itu yang diselamatkan oleh Allah. Orang itu selamat dari macam-macam ujian yang pada akhir zaman ini menimpa umat masyarakat yang notabene layanju minha, tidak ada yang selamat. Lalu lahirnya selamat tidak terjangkit, tapi batinnya yang tidak selamat. Karena merasa jauh dari Allah, lari dari Allah. Dia tidak pernah takut kepada Allah, jujur saja, tapi takut dengan adanya virus. Dia tidak pernah takut sedemikian terhadap Allah, tapi mendengar virus, dia takut dengan upaya semaksimal mungkin. Ini hanya untuk bahan renungan. Semoga sekedar yang saya sampaikan ini menjadi bahan renungan. Bagaimana caranya? Pertama, masuk ke dalam bentengnya Allah. Orang yang itu diperkenankan oleh Allah masuk ke dalam bentengnya Allah. Orang ini sungguh yang akan selamat, artinya aman, diselamatkan oleh Allah dari segala macam bencana yang membahayakan. Sesuai dengan hadis yang saya sebut tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Saya kira cukup ya. Nanti bisa bahan renungan, nanti selanjutnya kita sambung. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.